Peternakan kambing adalah peternakan yang sangat menjanjikan ke depan karena jumlah manusia dengan jumlah kambing masih lebih banyak manusianya. Jadi bisnis peternakan itu apalagi di kambing adalah bisnis yang pemasarannya langsung dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ritual akikah dan kurban. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah, owner dari peternakan Al-Fatih. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara masalah peternakan, maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah ketika kita ingin beternak, maka kita harus memiliki ilmunya. Jadi ilmu bisa kita dapatkan melalui buku, bisa juga kita dapatkan melalui berguru ke peternak-peternak senior atau bersilaturahmi, dan bisa juga kita dapatkan melalui konten-konten YouTube dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah pakan. Jadi perlu kita pahami dalam beternak, kunci keberhasilan peternakan kambing adalah pakan. Jadi 80% keberhasilan kita dalam beternak adalah dipengaruhi oleh pakan. Jadi pakan di sini kita bagi menjadi dua. Ada pakan utama dan ada pakan penguat. Jadi contoh pakan utama hijauan, kemudian pakan penguat itu konsentrat dan limbah-limbah industri. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki mentor. Jadi ketika kita beternak nanti, ketika ada kendala atau ada hal-hal yang kita tidak pahami, maka ada mentor yang kita tempati untuk bertanya. Selanjutnya yang keempat adalah kandang. Jadi banyak di antara kita yang salah mempersepsikan kandang, bahwa kandang itu jorok atau kandang itu harus mewah dan sebagainya. Padahal standar kandang kambing yang sebenarnya adalah ketika hujan kambing tidak kehujanan, ketika panas kambing tidak kepanasan, dan ketika dingin atau malam kambing tidak kedinginan. Jadi kandang sebenarnya tidak perlu mewah, yang penting kambing itu nyaman. Selanjutnya yang kelima adalah kambing. Jadi banyak di antara kita yang kadang salah dalam menentukan langkah. Jadi banyak orang beli kambing dulu, kemudian barulah membangun kandang seadanya. Padahal kandang dulu, baru kambing. Kemudian yang ke-6 adalah produk turunan. Jadi produk turunan ini seperti kita bisa mengolah daging, kita bisa mengolah susunya. Jadi kalau daging, apakah kita frozen atau kuliner. Kalau susu bisa kita buat susu murni, kemudian bisa kita buat susu bubuk, atau kita bisa buat es krim dari susu, kemudian bisa juga kita buat sabun dari susu kambing. Kemudian setelah itu pasar. Jadi banyak juga di antara kita memiliki produksi yang banyak, tetapi tidak menguasai pasar. Jadi poin yang ketujuh ini sangat menentukan, karena semua hasil produksi kadang kita terkendala di pasarnya. Jadi ketika kita mampu menguasai pasar, maka apapun yang kita usahakan, insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedelapan adalah limbah. Jadi limbah dari peternakan ini, apalagi di kambing, limbah ini bisa kita olah menjadi sumber penghasilan tambahan. Jadi limbah yang paling menjanjikan di ternak kambing itu sering kita sebut mutiara hitam atau kotoran kambing. Nah, ini ketika kita maksimalkan bisa menghasilkan rupiah yang cukup besar jumlahnya. Contoh saja, ketika kita pelihara 100 ekor kambing, dalam 1 bulan itu bisa kita memperoleh 100 karung kotoran kambing. Per karungnya itu kita hargai
25.000. Jadi dalam 1 bulan uang yang kita bisa dapatkan dari kotoran kambing itu, ketika jumlah kambing kita 100, maka kurang lebih 2.500.000. Itu ketika kita jual dalam bentuk masih murni atau serintil. Tapi ketika kita mengolah menjadi pupuk halus, maka 100 karung itu kita bisa mendapatkan di sekitar 4.500.000. Jadi sebenarnya kaidah dalam memulai sebuah usaha, bahkan apapun itu, apalagi di dunia peternakan, karena dunia peternakan itu dunia ngeri-ngeri sedap, karena kita beternak makhluk yang bernyawa, yang kita tidak tahu bahasanya seperti apa, yang kita tidak tahu keinginannya seperti apa, tapi kita hanya mencoba untuk mengerti apa yang mereka butuhkan, mengerti bagaimana perasaannya mereka, dan mengerti apa keinginan dan apa hak-hak mereka. Jadi ketika 8 ini tidak bisa kita maksimalkan, sebenarnya tetap kita bisa beternak, tapi 8 hal ini ketika kita ingin maksimal dalam bisnis peternakan, maka ini harus kita seperti rantai, dia saling berkaitan. Tapi kalaupun tidak ada peternak yang tidak bisa, contoh produk turunan yang susu, ini kan belum semua juga peternak yang punya, maka cukup kita pakai yang 7 ini. Tapi sebenarnya hal yang paling mendasar yang perlu peternak pahami adalah yang pertama ilmu, kemudian yang kedua pakan, kemudian yang ketiga harus ada mentornya, keempat kandang, dan terakhir kambingnya. Jadi minimal sekali 5 hal ini yang harus dipahami oleh peternak, tapi alangkah bagusnya kalau kita genapkan menjadi 8. Jadi sebenarnya 5 ini adalah ilmu dasar yang sering kita jumpai, tetapi seiring dengan berjalannya waktu saya beternak, saya mempelajari, menganalisa, maka lahir 3 hal pendukung yang ketika kita kombinasi ini menjadi 8, maka hasil yang kita dapatkan dalam beternak itu bisa lebih maksimal. Karena kita pasti sepakat bahwa ketika kita beternak, kita ingin hasil yang lebih. Tapi ketika kita hanya mampu melaksanakan yang 5 ini, artinya 5 ini standar minimal, yang 3 ini paket pelengkap. Jadi ketika kita bisa kombinasi antara 5 dan 3 ini, kita jadikan 8, maka kita bisa mendapat penghasilan tambahan dari bisnis peternakan kambing. Sebenarnya hal yang paling menguntungkan dalam dunia peternakan adalah ketika seorang peternak itu mampu memahami bagaimana beternak dengan baik, mampu memanage pakan dengan baik, kemudian mampu memanage sistem reproduksi dengan baik, maka itu hal yang paling menguntungkan. Karena ada 3 faktor, ada 3 indikator seseorang dikatakan berhasil dalam dunia peternakan. Jadi yang pertama, dia mampu meracik pakan sehingga tidak di atas 3.000. Kemudian yang kedua, mortalitas anak dia di bawah 5%, maksimal 5%. Kemudian yang ketiga, masa laktasi itu atau melahirkan 3 kali dalam 2 tahun. Ini tiga indikator sehingga kita bisa dikatakan berhasil dalam beternak. Kalau kita bisa menguasai ini, maka kita sudah bisa dikatakan berhasil dalam manajemen peternakan. Ya, jadi hal-hal yang perlu kita jaga dalam dunia peternakan itu, yang pertama adalah niatnya. Jadi kita beternak, niatnya dulu apa? Kalau kita mau memperkaya diri, kita akan dapat, tetapi pada ending akhir kita akan lelah dalam mengejar itu. Tapi kita beternak itu kita niatkan selain menjaga marwah kita sebagai kepala rumah tangga, bahwa kita tetap berikhtiar bekerja. Jadi kita niatkan beternak itu sebagai
satu ibadah yang kita menjaga diri kita untuk tidak menjadi peminta-minta. Jadi dengan beternak, kita niatkan dengan beternak itu kita bisa menjadi satu sumber kekuatan yang bisa memberikan manfaat ke orang lain. Itu niat kita, bagaimana kita bisa bermanfaat ke orang lain. Kemudian konsisten. Jadi kita harus konsisten, apa yang kita kerjakan hari ini kita harus senantiasa memperbaiki, mengevaluasi, kemudian mengeksekusi. Jadi kadang teman-teman kenapa banyak yang gagal di dunia peternakan karena dia tidak konsisten, baik itu konsisten di waktu, konsisten di pakan, konsisten di manajemen. Ini yang kadang membuat kita gagal dalam peternakan. Kemudian terakhir adalah nafsu. Jadi banyak teman-teman di luar sana yang beternak itu mengedepankan nafsu. Jadi hitungannya, kalau saya beternak 10, maka saya bisa menghasilkan anakan 10. Padahal beternak itu tidak seperti itu. Bisa saja beternak 1 tambah 1 bisa jadi 3, atau 1 tambah 1 bisa jadi 4, atau malah 1 tambah 1 bisa jadi 0. Jadi beternak kambing itu kita tidak bisa menghitung secara matematika, tapi kita hanya bisa melakukan yang terbaik, konsisten, bersabar, dan memberikan yang terbaik untuk ternak kita. Kuncinya memperlakukan kambing seperti memperlakukan diri kita sendiri. Ya, jadi untuk teman-teman yang hendak memulai beternak, pertama yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki niat dulu bahwa kita beternak itu bagaimana bisa bermanfaat untuk orang. Kemudian beternak itu hanya waktu yang kita gunakan, sisa waktu yang kita gunakan setelah kita membagi dengan keluarga, membagi dengan ibadah kita. Kemudian ke depan ketika kita ingin beternak, kita harus konsisten, kita harus bersabar. Dan satu hal yang perlu kita pahami bahwa ke depan jangan sekali-kali memulai peternakan tanpa ilmu. Kemudian jangan sekali-kali memulai peternakan dengan ambisi, tapi mulailah peternakan dengan ilmu, nikmati prosesnya. Ketika proses ini bisa kita nikmati, kita lalui dengan baik, kita berproses dengan benar, maka hasil itu akan ikut dengan sendirinya. Satu lagi, peternakan kambing adalah peternakan yang sangat menjanjikan ke depan, karena jumlah manusia dengan jumlah kambing masih lebih banyak manusianya. Jadi bisnis peternakan itu apalagi di kambing adalah bisnis yang pemasarannya langsung dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ritual akikah dan kurban. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah berkecil hati. Kalah penampilan belum tentu kalah penghasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.